Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi terkait dengan ilmu tentang yang berhubungan dengan haid, khususnya bagi kaum ibu. Maka menstruasi ini hanyalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan ibu-ibu. Sehingga saya berharap kepada pemirsa khususnya kaum ibu yang memperhatikan, yang mendengarkan, yang menyimak video ini supaya dengan disertai dengan niat belajar dan menganalisis, memperhatikan apa yang berhubungan dengan menstruasi, khususnya sesuai dengan apa yang akan saya sajikan, yang akan saya sampaikan sesuai dengan keterangan yang ada di dalam beberapa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudari-saudari khususnya kaum ibu Hawa, mari kita perhatikan terlebih dahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid Qul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Orang-orang akan bertanya kepadamu wahai Muhammad anil mahid, tentang haid. Anil mahidi, tentang haid. Apa itu haid? Dan kenapa kok masih ada haid? Dan haid itu hanya terjadi pada kaum wanita, tidak kepada kaum laki-laki. Seandainya boleh menggugat atau mengkritisi, seakan-akan kan menuntut keadilan kaum ibu itu. Karena bagi kaum laki-laki tidak ada yang namanya haid. Namun Allah ini tetapkan, bukan ini tanpa alasan. Mungkin Allah lah yang Maha Tahu, karena Allah yang menetapkan itu. Jadilah sadarlah wahai kaum ibu bahwa haid ini, menstruasi ini terjadi kepada kaum wanita. Ini merupakan diantaranya banyak hikmah. Diantaranya ada hikmah pelatihan. Allah melatih, Allah menguji mental kaum ibu, karena untuk persiapan kedepannya itu biasanya kaum ibu yang melahirkan atau mengayomi anak kecil itu kan ribet, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi dengan penuh ribet, sehingga ini perlu penanaman karakter yang mumpuni kepada kaum ibu. Di antaranya ini adalah melalui menstruasi ini. Tapi dari sisi lain ya juga ada maksud Allah menetapkan menstruasi kepada kaum ibu ini. Dari satu sisi secara kronologinya katanya ini merupakan suatu ujian bagi kaum ibu, karena dulu selagi ibu Hawa masih
berdomisili di surga bersama Nabi Adam, maka begitu ada peraturan yang dilanggar, peraturan-peraturan atau sebuah peraturan di surga itu yang tidak boleh dilanggar, ternyata dilanggar, yaitu dengan memakan buah daripada kayu di surga itu. Padahal itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajaratah fatakuna minadh dhalimin. Tetapi Nabi Adam, Ibu Hawa, entah sadar atau tidak sadar, tergoda oleh setan, sehingga mereka berdua itu memakannya. Maka itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikena sanksi. Karena yang namanya peraturan perundang-undangan apabila dilanggar, tidak dipatuhi, tidak ditaati, itu akibatnya ya resikonya ada sanksi. Sehingga getah dari buah itu katanya yang menjadi cikal bakal menstruasi atau darah haid, darah nifas dan sebagainya itu bagi kaum wanita. Sehingga Allah memberikan sanksi cobaan kepada kaum wanita itu dengan jumlah ada 18 item. Di antaranya mari kita di sini saya akan bacakan. Pertama, karena ini sudah yang namanya melakukan pelanggaran atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikena sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah haid. Jadi ibu-ibu itu akan mengalami haid bagi ibu yang normal, mengalami menstruasi apabila sudah sampai masanya atau waktunya haid. Yang kedua, beranak. Yang beranak mesti ini kaum ibu, yang laki-laki tidak akan pernah mengalami persalinan. Yang ketiga, berpisah dengan ayah ibunya. Ini kapan? Mungkin bisa setelah menikah, mungkin berpisah secara hak dan kewajibannya mungkin dialihkan kepada suami. Yang ketiga, yang keempat, dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi ibu itu tidak berhak untuk menikahi tapi dinikahi. Yang kelima, nifas. Nifas ini masuk bagian menstruasi dan terkena darah nifas, terkena darahnya nifas. Akan diurai nanti apa itu haid, apa itu nifas. Yang keenam, tidak memiliki dirinya sendiri. Artinya diri ini ada di kekuasaan orang lain. Maksudnya setelah menikah dikuasai suaminya. Yang ketujuh, berkurangnya bagian warisan dia. Kalau dibandingkan secara furudul muqaddarahnya, ini kan laki-laki berapa, perempuan berapa, ini jauh beda, tidak setara. Tapi tidak bisa menuntut karena itu sudah nas Al-Quran. Yang kedelapan, tertalak dan adanya dia berada dalam kekuasaan orang lain. Tertalak. Yang kedelapan, tertalak, maksudnya ditalak, begitu. Bisa ditalak, tidak bisa menelak. Artinya tidak sah perempuan itu mentalak suaminya. Tapi kalau suami menjatuhkan talak, boleh-boleh saja asal sesuai dengan. Kalau tuntutan atau gugatan lain lagi, gugat talak misalnya fasah itu lain lagi ceritanya ini. Yang kesembilan bisa dimadu dan dengan 3 wanita lain
dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk berpoliandri. Di poligami bisa, di poliandri tidak bisa. Artinya kalau laki-laki ini kan Allah memberi jatah maksimal 4 mengawini wanita, asal dia mampu dan adil bisa menghadapi 4 istri. Ya, fa illam ta'dilu fa wahidatan. Tapi kalau wanita, kalau perempuan nggak bisa. Apalagi 4, 2 pun nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena lubangnya 1, mungkin ini. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-10. 10 itu tidak boleh keluar dari rumahnya meskipun untuk berhaji kecuali dengan muhrimnya. Apalagi hanya untuk bersolat. Keluar rumah nggak boleh. Walaupun urusan haji ibadah, menunaikan ibadah haji sudah store atau sudah mendaftarkan diri sebagai jemaah haji, terpanggil tahun ini. Ini tidak bisa berangkat kecuali ada muhrim, begitu. Terus ke-11 tidak boleh ikut sholat Jumat, nggak boleh, karena menimbulkan fitnah, rawan fitnah perempuan itu, apalagi cewek-cewek muda yang masih geluing gitu. Jadi jangan berbondong-bondong ke masjid. Bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak wajib melakukan sholat Jumat. Ke-12 tidak boleh ikut sholat hari raya. Hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha, ya nggak boleh lah. Cukup laki-lakinya saja yang hadir ke masjid, ke mushola. Ke-13 tidak boleh ikut sholat jenazah. Sholat jenazah nggak usah, cukup laki-laki. Kalau kecuali ada masalah lain, misalnya nggak ada laki-lakinya, ada yang ngurus tajhizul mayyitnya nggak ada, lain cerita ini. Ke-14 tidak boleh berjihad, pergi ke medan perang, ke Iran, Palestina, kemana-mana yang sedang sekarang ini kan genjar-genjarnya situasi perang. Mau jihad nggak usah lah, cukup yang mempunyai peran dalam menyikapi situasi dan kondisi perang itu. Secara sana tidak usah berjihad perempuan itu. Jihadnya, nilai jihadnya mesti ada, walaupun tidak secara fisik berjihad melawan penjajah misalnya, tapi di Allah kasih dia nilai jihad yang setara. Banyak nilai jihad perempuan yang setara dengan perang itu, banyak. Mungkin saya tuntaskan dulu sampai 18 karena durasinya ini agak terbatas, akan disambung nanti. Yang ke apa? Yang ke-15, tidak pantasnya perempuan untuk menjadi qadhi atau juru hakim atau presiden atau pimpinan tinggi. Tidak relevan, tidak pantas. Bukan tidak bisa. Selama masih ada yang lebih relevan, karena dalam kaidah itu kan begini, selagi ada yang lebih pantas, kedepankanlah, prioritaskanlah yang lebih pantas. Bagaimana di dalam nadam atau bait alfiyah ada, mantik itu ada,
qaddimil awwala indal wad'in li'annahu muqaddamun bit-tab'i, misalnya itu dalam sebuah ilmu mantik ada seperti itu. Jadi yang diprioritaskan laki-laki dulu selagi ada. Ke-17, ke-16, perempuan yang fajir atau bermaksiat akan mendapat 2 kali lipat siksaan laki-laki besok di hari kiamat. Kalau perempuan itu fajir, melakukan dosa besar, kabair, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali laki-laki. 17, ini beriddah, ada iddahnya karena ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari beserta dia harus berihdad. Kalau suaminya meninggal dunia, kemudian ini namanya iddah wafat. Iddahnya itu 4 bulan 10 hari dan masih harus melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Ihdad itu meninggalkan berhias, pakaian bagus yang wangi-wangian. Ini harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana, bepergian jauh, harus berada di kompleks rumah di mana ia berdomisili atau bertempat tinggal. Nggak boleh bersolek, nggak boleh berdandan, nggak boleh pakai parfum yang semerbak dan mewangi, dan intinya nggak boleh memamerkan dirinya kepada orang lain, menampilkan yang begitu keren gitu, nggak boleh selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Terus dan ke-18 yang terakhir ini, ketika dia ditalak suaminya maka dia harus beriddah selama 3 bulan atau 3 kali haid jika dia termasuk perempuan yang masih bisa mengeluarkan darah haid. Kalau cerai atau ditalak oleh suami, maka iddahnya ini adalah 3 bulan. Kalau ini normal datang setiap bulan, artinya di dalam Al-Quran itu salah satu guru, 3 kali suci, 3 kali mengalami masa suci, berarti haid 3 kali, sucinya 3 kali. Ini belum tentu 3 bulan. Kalau tidak terjadi tiap bulan, maka mungkin bisa molor ini. Ini iddah, maka akan dibahas di dalam bab iddah kalau mau lebih dalam. Demikian, ini adalah macam cobaan bagi perempuan. Dan cobaan itu adalah cobaan yang harus diterima. Ini tidak akan berlaku kepada laki-laki. Sehingga kepada Bapak Ibu saya mohon dengan hormat dan sangat akan Anda bisa menyikapi dengan qanaah, dengan baik, yardu an qismatillah. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.